بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم لقائه. Amma ba'du, ikhwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kenikmatan. Salah satu di antara nikmat tersebut yang sangat agung adalah nikmat kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini adalah merupakan kenikmat yang agung, bila mana kehadiran kita, berkumpulnya kita ini adalah dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang salah satu keutamaan bagi orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa ghashiyat illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling memahamkan, mempelajarinya secara mendalam, mengkajinya secara baik. Illa nazalat alaihimus sakinah. Keuntungan yang pertama, Allah Jalla wa Ala akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, karena yang dikajinya ini adalah sumber ketenangan. Yang dikajinya adalah zikrullah azza wa jal yang sangat agung, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian daripada mengingat Allah adalah mumadarasatul Quran, mempelajari Al-Quran. Dan ini adalah merupakan bentuk daripada zikrullah azza wa jalla yang sangat agung. Kata Nabi SAW, niscaya hati itu akan menjadi tentram, menjadi tenang. Maka ini adalah merupakan keuntungan yang sangat besar. Kemudian keuntungan yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk menaungi mereka, orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan sebagaimana tadi yang disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ya, di hadapan makhluknya yang sangat mulia, yaitu di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hal ini mengingatkan kita sekalian untuk meluruskan setiap niat kita, kehadiran kita di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah kecuali untuk mengkaji syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan niat yang lurus ini, keutamaan tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya akan kita dapatkan. Berbeda ketika niat itu tidak lurus, kedatangan kita ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dalam rangka untuk hal seperti ini tadi, maka tentunya keutamaan tersebut tidak akan kita dapatkan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama sedikit mengkaji tentang
salah satu potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah di ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yang demikian itu adalah merupakan agama yang lurus. Oleh karenanya hendaklah kalian tidak melakukan aniaya, tindakan aniaya terhadap diri kalian sendiri. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bulan-bulan, perhitungan bulan, jumlah bulan. Ini termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ditetapkannya waktu-waktu tersebut akan memberikan banyak faedah kepada kita. Banyak hal aktivitas ibadah yang kita lakukan yang terkait dengan bulan-bulan ini. Tentang misalnya puasa yang dilakukan di bulan Ramadan misalnya, ya. Kemudian amaliyah ibadah haji misalnya yang dikatakan Ashhurul Al-Hajj, bulan-bulan haji, ya. Dan dalam hal penentuan kapankah seorang itu mengeluarkan zakat misalnya, bila mana dia memiliki sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab, ya, maka dia berhitung kepemilikannya ini sudah 1 tahun, maka itu harus terikat dengan perhitungan bulan, ya. Dan lain sebagainya berupa kemanfaatan-kemanfaatan baik yang bersifat syar'i maupun yang bersifat duniawi. Maka ini adalah merupakan bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penentuan-penentuan ini. Dan menjadikan kita hendaklah mengambil pelajaran, ya. Mengambil pelajaran dari setiap waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ini. Bahkan karena saking pentingnya masalah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal 'asr, demi masa. Sebagian atau para ahli usul mengatakan bahwasanya sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu menunjukkan pentingnya sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Dalam kasus kita ini adalah waktu secara umum, ya. Ini menunjukkan bahwa hendaklah kita memiliki perhatian terhadap waktu kita, karena ternyata waktu itu bisa menjadi kunci kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu setelahnya kemudian disebutkan 4 kunci agar kita mendapatkan keuntungan, tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan tentang kunci pertama, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan kunci yang kedua adalah pembuktian keimanan itu dengan beramal saleh. Kemudian saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling menasehati dalam hal kesabaran untuk bersabar. Ini adalah merupakan kunci yang semuanya itu terkait dengan waktu, tidak terlepas dengan waktu. Maka dari itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim dengan penentuan Allah Subhanahu wa taala berupa waktu-waktu ini. Yang dalam ayat yang kita bahas adalah tentang bulan-bulan ini, ya. Hendaklah kita mengambil pelajaran darinya. Terlebih kemudian Allah Subhanahu wa taala juga seringkali menyebutkan di dalam kitabnya, termasuk dalam ayat ini, menyebutkan keutamaan atau keistimewaan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan 12 bulan dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketentuannya, Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan al-hurum, ya.
bulan yang mulia, yang dimuliakan. Maka ini menunjukkan pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali atau terkadang menyebutkan kemuliaan-kemuliaan waktu, dan tentu saja maksudnya adalah agar kita kemudian memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amalan-amalan ketaatan yang mulia juga yang disyariatkan. Ya. Minha arba'atun hurum. Maka sekali lagi penyebutan waktu, atau terkadang Allah menyebutkan keutamaan daripada waktu, ini hendaklah kita memuliakan waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang disyariatkan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Kemudian setelah itu dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ya. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya. Jadi isyarat yang pertama dari 4 bulan itu adalah bulan mulia. Oleh karena itu, janganlah kalian kemudian menodai kemuliaan bulan yang mulia tersebut dengan atau dalam bentuk apa? Menzalimi diri kalian sendiri. Maka ini bagian dari hal yang utama, bahwa di dalam bulan-bulan ini ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tindakan aniaya, kezaliman kepada diri kita sendiri. Juga tentu saja kezaliman itu tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Apalagi kemudian kezaliman itu justru dilakukan kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita. Ya. Kalau kezaliman kepada diri saja tidak boleh, kemudian kepada orang lain juga tidak boleh, apalagi kezaliman itu dilakukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesemuanya ini adalah tidak boleh. Ya. Kezaliman sesuatu yang tidak boleh kepada diri, kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, apa contoh kezaliman terhadap diri? Atau apa yang dimaksud dengan kezaliman itu? Secara bahasa itu, makna daripada az-zulm, wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya begini, Pak. Kalau air minum misalnya, tempatnya di dalam gelas. Kemudian kalau seandainya kita letakkan air minum ini ditaruh begitu saja misalnya, ya bukan pada tempatnya, ini namanya kita telah melakukan apa? Kezaliman. Karena apa? Meletakkan air ini tidak pada tempatnya yang semestinya. Ini contoh daripada kezaliman. Contoh lagi misalnya kita punya uang. Kalau uang itu Pak, tempatnya di mana? Mungkin di saku, mungkin di dompet, mungkin di tas. Ya. Tapi kemudian kita letakkan di mana Pak? Misalnya di tempat selain itu yang akan menimbulkan kerusakan. Ini juga namanya apa? Namanya zalim. Dari aspek bahasa. Ya. Kemudian termasuk cakupan makna zalim juga adalah tidak memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerima itu. Ya. Tidak memberikan apa? Hak kepada orang yang mestinya mendapatkan itu. Ya. Maka ini bisa mencakup kepada diri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada diri misalnya bagaimana Pak? Misalnya begini, atau kita ambil contoh dalam sebuah hadis yang cukup panjang, dialog antara sahabat mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat mulia Salman Al-Farisi, yang mana kedua sahabat ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Suatu ketika Salman ini berkunjung ke rumah saudaranya si Abu Dzar ini. Ketika dia berkunjung, setelah masuk rumah, diizinkan untuk masuk ke rumah, dia mendapati istrinya, kawannya ini, yaitu istrinya Abu Dzar ini,
dalam kondisi yang tidak merawat dirinya. Tidak baiklah penampilannya begitu. Demikian juga lingkungan di sekitarnya, di rumahnya. Kemudian Salman ini bertanya kepada beliau ini, kepada istrinya Abu Dzar ini, "Ma biki? Ada apa gerangan denganmu?" Kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Salman ini, "Temanmu itu loh, kawanmu itu loh, sahabatmu itu loh," maksudnya si suaminya, ya, sudah tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Terus disebutkan kebaikan-kebaikan secara ukhrawinya. Dia itu kalau malam hari sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam. Kalau siang hari puasa sepanjang siang. Ini amal baik tidak, Pak? Amal yang sangat baik, ketaatan yang sangat luar biasa. Bahkan qiyamul lail merupakan apa? Seutama-utama ibadah setelah sholat fardu. Tidak ada yang mengunggilinya. Kemudian puasa merupakan ibadah yang sangat utama. Kita tahu semuanya. Ya. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa puasa sehari, ya, niscaya akan dijauhkan, dirinya dijauhkan dari neraka sejauh 70 perjalanan misalnya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan keistimewaan amal puasa itu. Berupa pelipatan ganda yang tidak terbatas berapa jumlahnya. Kullu amali ibni adama yudha'af. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. 1 dilipat gandakan 10. Nilainya, pahalanya. Illa shaum. Kecuali apa? Kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan membalasnya. Perhatikan, Pak, setelah tadi disebutkan seluruh amal anak Adam itu dilipat gandakan, dan Nabi juga menyebutkan standarisasi penggandaannya itu berapa nilainya, berapa kali lipatnya. Tapi kemudian Nabi SAW mengecualikan satu amaliyah yang pelipat gandaannya dirahasiakan. Tidak disebutkan, tidak termasuk bagian pelipatan ganda 10 kali lipat. Yaitu apa? Amal puasa. Ini menunjukkan bagian dari keistimewaan. Dan tentu saja ini tergantung sejauh mana kualitas puasa yang dilakukannya. Semakin bagus maka tentu semakin besar pelipatan gandanya. Dan semakin buruk juga demikian sebaliknya. Sampai kemudian titik nol. Boleh jadi seorang itu tidak mendapatkan pelipatan ganda karena apa? Karena kualitas puasa yang dilakukannya tidak baik. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan puasanya dari puasanya tersebut kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Bagaimana dia mendapatkan pelipatan ganda sementara dia hanya dapatnya itu saja? Maka yang dimaksud dengan keistimewaan di sini bila mana orang itu melakukan amal soleh tersebut yaitu puasa dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya. Jadi amal yang dilakukan oleh Abu Dzar ini, kita kembali kepada cerita, merupakan kedua amal yang sangat istimewa. Qiyamul lail, puasa di siang hari. Namun dia kemudian lupa dengan hak-hak yang mestinya diberikan kepada pasangan hidupnya, ya. Sehingga mengakibatkan pasangan hidupnya ini tidak merawat dirinya karena apa? Sudah merasa tidak ada perhatian. Ngapain kan gitu? Kalau bahasa kita ya. Nah, singkat cerita, ya, si Salman ini diajak makan oleh kawannya tadi, dipersilahkan untuk menikmati hidangan. Namun Salman mengatakan begini, "Saya tidak mau, kecuali engkau makan bersamaku." Padahal Abu Dzar sedang berpuasa. Kemudian di malam harinya, seperti tadi dikatakan bahwa Abu Dzar ini di malam harinya menghidupkan malamnya.
sepanjang malamnya. Maka ketika Abu Dzar ini bangun untuk qiyamul lail, Salman kebetulan waktu itu tidur di tempat beliau ini, mengingatkan supaya tidur dulu, nanti bangun, dan seterusnya sampai dengan akhir cerita. Ya. Kemudian Salman memberikan nasihat, singkat cerita, memberikan nasihat kepada Abu Dzar ini supaya memberikan hak kepada masing-masing yang berhak untuk menerimanya. Ya. Sesungguhnya pada dirimu ada hak yang harus dipenuhi. Kemudian juga pada orang lain ada hak untuk dipenuhi pula, termasuk pasangan hidupmu. Ya. Salman memberikan sebuah kaidah nasihat yang sangat mulia. Ya. Berikanlah setiap hak kepada yang berhak. Kemudian setelah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ternyata kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, yang memberikan nasihat kepada kawannya ini, si Abu Dzar. Shadaqa Salman, kata Nabi SAW. Si Salman benar, ucapan Salman benar. Nasihat Salman kepada Abu Dzar itu benar. Supaya apa? Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam kasus cerita ini terkait dengan apa? Terkait dengan penunaian hak terhadap keluarga, pasangan hidup. Ya. Mereka memiliki hak juga terkait dengan hak diri. Ya. Yaitu pada diri engkau itu punya hak. Coba kalau seandainya seorang itu, Pak, bayangkan sepanjang malam dia melakukan sholat malam, sepanjang siang dia berpuasa, apa yang terjadi dengan fisiknya? Kira-kira apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Sepanjang malam qiyamul lail, kemudian siang harinya berpuasa, begitu terus. Coba kalau bapak-bapak merenungkan, kalau dulu waktu bulan Ramadan, Pak, itu kan hanya sebulan ya, hanya sebulan. Kalau seandainya itu dilakukan selama 1 tahun, Pak, bayangkan, kira-kira bagaimana fisik kita, Pak? Kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Ya. Ini artinya apa? Menjadikan diri kita itu melakukan kezaliman, meskipun amal yang kita lakukan tersebut adalah amal yang mulia. Meskipun amal tersebut adalah amal yang mulia. Nampaknya begitu. Tapi kalau ternyata di sana ada unsur kezaliman kepada diri, ini namanya berlebihan. Ya. Dan Islam sangat mewanti-wanti agar kita tidak melakukan kezaliman, tidak melampaui batas. Ya. Sehingga ada ungkapan Al-Quran yang menyebutkan sebuah kaidah yang sedemikian global, yang cakupan maknanya sangat luas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu artinya manusia itu punya batas, Pak. Punya batas tertentu yang kalau kemudian itu batas itu dilampaui, ini justru akan berdampak negatif pada dirinya. Oleh karenanya terlarang, atau Nabi SAW menafikan puasa yang dilakukan sepanjang tahun. La shoma man shomal abad. Kama SAW, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Dinafikan itu. Ya. Dinafikan itu oleh Nabi SAW. Demikian juga Al-Quran mengisyaratkan tentang qiyamul lail, bahwa itu tidak disyaratkan sepanjang malam begitu. Qumil laila. Bagaimana ayatnya? Illa qalila. Disebutkan sepertiganya, seperduanya, dan seterusnya. Tidak disyaratkan untuk sepanjang malam itu qiyamul lail, tidak. Karena apa? Di sana ada sebuah hikmah yang sangat mendalam tentang apa? Keterbatasan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam tabiat yang lemah.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan batas-batasan ini karena zat Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan kita sehingga menentukan batas-batas sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ini sekedar contoh bahwa tindakan atau model seperti ini adalah merupakan bentuk daripada menzolimi diri. Ya, menzolimi diri. Ya. Kalau kita punya mesin saja, Pak, kalau itu terus dioperasikan 24 jam, dikali sebulan, dikali setahun, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Mesin itu akan aus, bahkan akan rusak. Kemudian setelah rusak tidak bisa dipakai lagi. Kalau itu mesin, Pak, kita juga memiliki kemiripan dengan mesin. Ya. Kalau itu tidak digunakan secara baik, diatur dengan baik, ini akan membahayakan diri kita. Ya. Padahal secara umum dikatakan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Menimbulkan bahaya kepada orang tidak boleh. Menimbulkan bahaya untuk diri sendiri juga boleh, tidak boleh. Ya. Maka melakukan tindakan amal yang sampai kemudian melampaui batas kesanggupan, ini tidak dibenarkan. Nah, perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar contoh bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu melakukan tindak aniaya kepada diri kalian sendiri pada waktu itu. Di bulan-bulan ini, bulan haram ini. Ya. Kemudian juga tidak boleh melakukan tindak aniaya kepada orang lain. Apalagi ya, bila mana orang lain tersebut masih memiliki hubungan yang sangat luar biasa dengan kita. Dia saudara kita misalnya, saudara seakidah, sesama muslim. Nabi SAW menegaskan keharaman tindakan menzolimi saudaranya sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Apa kemudian yang disebutkan oleh Nabi? La yazlimuhu. Tidak boleh seorang muslim itu menzolimi saudaranya sama muslim dengan ucapannya, dengan tindakannya, ya, dengan menyebarkan aibnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Bahkan kepada non muslim, ya, juga kita dilarang untuk melakukan kezaliman tanpa hak, ya. Bahkan kepada makhluk lain berupa binatang, ya, kita juga dilarang untuk melakukan kezaliman. Dan kezaliman kepada binatang ini memiliki ancaman yang sangat luar biasa. Dalam hadis disebutkan kisah tentang bagaimana seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka disebabkan karena apa, Pak? Gara-gara kucing, Pak. Gara-gara apa? Kucing. Dia mengurungnya di dalam sangkar, tidak memberikan makan kepadanya, tidak memberikan minum kepadanya, padahal itu adalah haknya. Bagaimana kalau di dalam sangkar, ya, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, apa yang terjadi, Pak? Kelaparan, kehausan. Maka boleh jadi kucing akan mati. Begitu juga kucingnya ini tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Ya, sampai dengan dia mati. Ini kezaliman kepada binatang. Ya. Bahkan kita pun dilarang melakukan kezaliman kepada makhluk halus seperti bangsa jin. Buktinya Islam memberikan adab, aturan main bagi kita ketika kita buang hajat, tidak boleh apa? Kencing di lubang, karena itu ada tempatnya saudara kita dari bangsa jin. Nah, ini merupakan upaya Islam untuk menghalangi pemeluknya dari melakukan tindak kezaliman. Ya. Apalagi kemudian kezaliman itu kepada Allah ini sangat terlarang sekali, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, harus kita peruntukkan kepadanya, tidak boleh kemudian kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha, perhatikan Pak ungkapannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
perintah agar kita menyembah, larangan agar kita memalingkan penyembahan kita kepada selain Allah. Itu namanya syirik, Pak. Nggak boleh. Itu terlarang. Maka dari itu, syirikan ini merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, yang sangat besar. Ini patut kemudian kita perhatikan, ya. Kemudian persoalan yang kedua, Pak. Di dalam ayat ini dikatakan fala tazlimu fihinna. Janganlah kalian melakukan tindak aniaya fihinna pada bulan-bulan tersebut. Secara tekstual, ungkapan ini menunjukkan pembatasan. Seolah-olah terkesan bahwa tindakan aniaya itu hanya terlarang pada bulan-bulan tersebut saja. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang hal ini, apa sih yang dimaksud dengan ungkapan fihinna ini pada bulan-bulan tersebut? Yang dimaksud bulan apa saja? Ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang menguraikan tentang maksud daripada bulan-bulan haram ini, yaitu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih. Maka seolah-olah dikatakan bahwa kalian tidak boleh melakukan tindakan aniaya di bulan Muharram, tidak boleh melakukan tindakan aniaya di bulan Dzulqa'dah, tidak boleh melakukan tindakan aniaya di bulan Rajab, ya. Seolah-olah demikian, hanya itu. Padahal tidak demikian, Pak, maksudnya. Ya. Kenapa tidak demikian maksudnya? Karena kita lihat ada nas yang bersifat umum dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kalian itu sama sekali tidak akan menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Bahkan sampai makhluk-makhluk yang tidak akan dizalimi oleh Allah. Ini namanya apa? Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'altuhu muharraman bainakum." Dan aku menjadikan kezaliman itu haram dilakukan di antara kalian. Itu artinya kezaliman itu haram hukumnya dilakukan. Fala tadzalamu. Maka dari itu, janganlah kalian itu saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Di sini perhatikan, Pak, tidak disebutkan tentang waktunya. Kapan kezaliman itu dilarang untuk dilakukan. Tidak disebutkan waktunya. Ini menunjukkan apa? Bersifat umum. Kapan saja kezaliman itu terlarang. Termasuk juga di bulan-bulan haram. Lalu apa maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum? Janganlah kalian itu melakukan tindak aniaya pada bulan-bulan tersebut, hanya menyebutkan untuk 4 bulan ini. Apa makna dari ungkapan ini? Kita bisa melihat keterangan Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW yang mulia, yang digelari dengan turjumanul Quran, yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepadanya dan memberikan ilmu tentang tafsir Al-Quran. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim, beliau menukil perkataan Abdullah ibnu Abbas ini ketika beliau radhiyallahu taala anhu memberikan penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah At-Taubah di ayat 36 ini. Beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan. Ya.
dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, yang demikian itu adalah agama yang lurus, ya, maka janganlah kalian melakukan tindak aniaya, ya, pada bulan-bulan tersebut pada diri kalian sendiri. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tindakan kezaliman ini untuk seluruh bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tindakan aniaya ini pada bulan-bulan ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, yang maknanya amal yang dilakukan di bulan ini, ya, berpeluang besar untuk mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Sebaliknya amal yang dilakukan berupa tindakan ketidakbaikan, termasuk di dalamnya adalah kezaliman, menganiaya diri, juga berpeluang mendapatkan nilai balasan yang besar juga. Maka ini seolah-olah memberikan pandangan kepada kita bahwasanya, ya, penyebutan 4 bulan saja dalam ayat ini di samping merupakan bagian dari keistimewaan, juga menekankan agar kita ini memuliakan bulan yang 4 ini dengan amal ketaatan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, karena berpotensi akan mendapatkan balasan yang lebih besar ketimbang amal itu dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga kita harus waspada kepada diri kita, jangan sampai kemudian kita terjatuh melakukan tindak aniaya, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain, apalagi kepada Allah di bulan ini. Karena apa? Karena nilai daripada kejahatan, keburukan itu akan juga mendapatkan balasan yang jauh lebih besar. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita melihat sebuah fenomena di negeri kita atau banyak di negara di dunia ini, hal-hal yang justru akan menodai kemuliaan bulan yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kezaliman-kezaliman. Seperti contoh yang nyata, kezaliman kepada diri, apa yang dilakukan oleh kalangan yang menisbatkan kepada Islam yang mengklaim dirinya cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalangan Syiah, Rafidhah, ya. Kita bisa menyaksikan di media informasi berita-berita yang ditampilkan, ya. Kita dapati ada sebagian di antara mereka itu, ya, seperti contohnya adalah sekarang, kalau tidak salah itu tanggal 20 bulan September yang lalu, ya, di negara Pakistan, Islamabad, ya, sebagian mereka berkumpul, ya, untuk melakukan apa-apa, menyakiti diri mereka sendiri. Mereka mengklaim ini adalah sebagai bukti rasa cinta mereka kepada Ahlul Bait, salah satu cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang meninggal dunia di tahun 61 Hijriah dalam peristiwa Karbala. Ya, mereka mengungkapkan hal ini sebagai sebuah bentuk daripada duka cita, duka lara, kata mereka. Apa yang mereka lakukan, Pak? Ada di antara mereka yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan golok, begitu ya. Kemudian menyabet-nyabetkan, memukul-mukulkan pada badan mereka, sehingga ada di antara mereka yang keluar darahnya dan lain sebagainya, ya. Di kepalanya, di punggungnya. Ini adalah merupakan bentuk tindak kezaliman yang sangat nyata, Pak. Karena tidak ada ceritanya, Pak. Islam mengajarkan seperti itu, tidak ada. Mana buktinya? Di dalam hadis, di dalam Al-Quran, tidak ada, Pak. Bahkan kalau seandainya itu mengarah kepada pembunuhan terhadap diri, artinya tindakan itu menjadikan dirinya meninggal dunia, itu statusnya sama seperti halnya bunuh diri. Padahal bunuh diri perkara yang sangat dilarang. Wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjelomprongkan dirimu kepada kebinasaan, kematian, dan seterusnya, ya. Jadi apa yang dilakukan ini sejatinya adalah merupakan
hal yang justru akan mengotori kemuliaan, kebaikan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tindakan tersebut termasuk bagian daripada niyahah atau meratap yang sangat yang sangat diwanti-wanti oleh Islam, ya. Di sana ada unsur meraung-raung, lebih dari Lebih dari merobek-robek baju, lebih daripada itu. Padahal ketika seorang tertimpa musibah, ya, kemudian dia melakukan 3 hal yang disebutkan oleh Nabi, yaitu memukul, menampar-nampar pipi, kemudian menyobek-nyobek baju, kemudian menyeru dengan suruhan jahiliyah, ini dikatakan laisa minna. Beliau mengatakan laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Ada sebagian ahli ilmu yang menafsirkannya dengan tidak termasuk ajaran kami. Jadi orang yang melakukan tindakan tersebut, dia melakukan tindakan yang tidak diajarkan. Konsekuensinya dia tidak termasuk golongan kami. Siapa mereka itu yang tertimpa musibah? Kalau tertimpa musibah, mereka menampar-nampar pipi, ya, menyobek-nyobek baju, kemudian menyeru dengan suruhan jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh mereka tadi berupa memukul-mukul badannya dengan alat tajam sehingga kemudian mereka berdarah. Ini jauh melampaui ketiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Maka itu artinya bahwa apa yang dilakukan mereka saat ini adalah merupakan tindakan yang zalim kepada diri mereka, dan merupakan kedustaan saja, kecintaan yang dusta, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari tindakan yang berlebihan atau model-model tindakan yang berlebihan seperti ini, karena hakikatnya ini adalah merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan, ya, menodai kemurnian, kebaikan, kejernihan daripada ajaran Islam yang sangat mulia, yang sedemikian menghargai kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang singkat ini sekedar mengingatkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita berusaha untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perkara yang mulia pula yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.